Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak. Kali ini kita akan belajar tentang sistem reproduksi laki-laki. Masih ingat pertemuan kemarin? Kita sudah belajar tentang sistem reproduksi, yaitu pembelahan mitosis dan meiosis. Untuk pertemuan kali ini, kita akan lebih fokus kepada sistem reproduksi laki-laki. Kira-kira apa manfaat belajar alat reproduksi laki-laki? Alat reproduksi laki-laki ini sangat penting kamu pelajari, karena ini sangat erat hubungannya dengan kehidupan kalian sehari-hari. Dan untuk yang perempuan, ini juga bukan hal yang tabu untuk dipelajari, karena ini adalah ilmu. Yang akan kita pelajari di organ reproduksi laki-laki ini ada dua. Yang pertama adalah organ reproduksi itu sendiri, dan yang kedua adalah spermatogenesis atau proses bagaimana terjadinya sperma. Organ reproduksi ini dibagi menjadi organ reproduksi bagian luar dan organ reproduksi bagian dalam. Untuk organ reproduksi bagian luar, kita akan bertemu dengan penis. Nah, penis atau zakar merupakan organ kelamin luar pada laki-laki yang berfungsi sebagai alat kopulasi. Penis berperan untuk menyalurkan sel sperma ke dalam tubuh wanita. Di dalam penis terdapat saluran uretra yang berfungsi sebagai saluran sperma dan juga saluran urin. Selanjutnya ada skrotum. Skrotum ini adalah kantung buah pelir yang melindungi testis. Skrotum ini berjumlah sepasang, ada kanan dan ada kiri. Skrotum akan memuai jika kepanasan dan akan mengkerut jika kedinginan. Dan suhu skrotum harus di bawah suhu tubuh. Itu makanya Tuhan menciptakan skrotum berada di luar tubuh manusia. Selanjutnya organ reproduksi bagian dalam. Di organ reproduksi bagian dalam kita akan bertemu dengan testis. Nah, testis ini yang dilindungi skrotum tadi. Testis merupakan organ kelamin dalam pada laki-laki yang berjumlah sepasang dan berbentuk bulat telur. Testis ini berfungsi untuk menghasilkan sel-sel sperma dan hormon testosteron. Nah, ini adalah bentuk sperma jika diperbesar. Sperma ini berfungsi untuk membuahi sel telur yang menghasilkan gamet dan berkembang menjadi janin. Sedangkan hormon testosteron adalah hormon yang menghasilkan senyawa yang dapat merangsang perubahan fisik pada laki-laki. Jadi anak laki-laki jika sudah beranjak dewasa atau mulai puber, dia akan mengalami perubahan fisik seperti tumbuhnya jangkung, suara menggelegar, kemudian badannya lebih kekar, dan tumbuh bulu-bulu halus di beberapa area tubuh. Ini semua dipengaruhi oleh hormon testosteron. Masih membahas bagian dalam organ reproduksi laki-laki yang kita mulai dari testis. Sudah kita bahas tadi, jika fungsi testis merupakan tempat memproduksi sel sperma dan hormon testosteron. Selanjutnya adalah epididymis. Epididymis ini merupakan saluran panjang berkelok-kelok yang terdapat di dalam skrotum dan keluar dari testis. Di epididymis ini berfungsi sebagai tempat penyimpanan dan pematangan sel sperma sementara. Epididymis ini akan mengeluarkan sperma jika sudah penuh atau terjadi rangsangan dari luar. Jika sudah penuh ini yang kalian sebut dengan mimpi basah. Dari epididymis ini akan menuju ke van deferens. Van deferens ini merupakan saluran lanjutan dari epididymis yang berfungsi untuk mengangkut sperma sebelum menuju ke uretra. Selanjutnya, muara terakhir sperma adalah di uretra. Uretra ini merupakan saluran urin dan juga saluran sperma. Masih membahas organ dalam alat reproduksi laki-laki. Kali ini kita akan lebih membahas pada hormon atau cairan-cairan yang juga digunakan dalam alat reproduksi laki-laki. Kita ke vesicula seminalis. Di vesicula seminalis ini dihasilkan zat yang bersifat basa atau alkali. Nah, alkali ini fungsinya untuk melindungi sperma dari zat asam, karena sperma akan mati jika terkena asam. Sementara nanti jalur yang akan dilalui sperma ini adalah jalur yang juga dilalui oleh urin. Dan kita tahu kalau urin itu sifatnya adalah asam. Jadi vesicula seminalis yang menghasilkan alkali ini fungsinya untuk melindungi si sperma tadi dari zat asam. Kemudian ada fruktosa. Fruktosa adalah zat gula sederhana yang akan memberikan energi pada sperma. Karena sperma ini adalah sel aktif yang dia ini akan berenang. Jadi fruktosa ini sangat penting sebagai energi untuk sperma agar tetap bisa berenang. Selanjutnya adalah hormon prostaglandin.
Fungsi hormon prostaglandin ini untuk melemahkan sistem imun pada tubuh wanita. Karena sel sperma ini adalah sel yang asing yang masuk ke tubuh wanita, sehingga tubuh wanita saat dimasuki sel asing, dia akan membentuk kekebalan tubuh sendiri. Ini bisa membuat sel sperma ini mati, sehingga hormon prostaglandin difungsikan untuk melemahkan agar sperma tetap bisa hidup di dalam organ tubuh wanita sehingga bisa membuahi. Terakhir ada protein pembekuan. Nah, protein pembekuan ini adalah protein yang membuat sel sperma terlihat mengental. Selanjutnya adalah kelenjar prostat. Kelenjar prostat merupakan kelenjar yang menghasilkan getah berupa cairan berwarna putih yang bersifat sedikit asam. Ini terdiri dari asam sitrat, enzim, dan saminoplasmin. Ini semua berguna untuk nutrisi bagi sperma. Terakhir ada kelenjar Cowper. Kelenjar Cowper atau kelenjar bulbourethra merupakan kelenjar yang menghasilkan getah ke dalam uretra berupa mukus atau lendir. Jenis ini bersifat basah. Mukus tersebut berfungsi untuk menetralisir urin asam yang tertinggal di sepanjang uretra. Jadi fungsinya kelenjar Cowper ini, dia akan membersihkan semua urin yang bersifat asam tadi, sehingga sperma nanti yang keluar melewati uretra, ya ini tidak akan bertemu zat asam karena dilapisi oleh zat basah dari kelenjar Cowper. Dan kerennya di sini, urin dan sperma tidak pernah bercampur karena urin ini sifatnya adalah asam, sementara sperma sifatnya adalah basah. Meskipun mereka lewat pada jalur uretra yang sama. Dan di agama kita, ini diajarkan kalau urin ini sifatnya adalah asam dan dia najis, sementara sperma ini tidak, karena sifatnya adalah basah. Jadi uretra ini, dia ini dibersihkan dulu oleh kelenjar Cowper dengan sifat basahnya ini, dibersihkan dulu dengan zat basah, kemudian setelah itu spermanya baru keluar. Jadi sperma dan urin ini benar-benar tidak pernah bisa bercampur. Terakhir adalah urutan organ reproduksi pada laki-laki. Yang pertama adalah testis. Testis ini adalah pabriknya sperma, tempat dihasilkannya sperma. Kemudian dari testis akan menuju ke epididymis. Epididymis adalah tempat sementara sperma setelah matang dari testis. Setelah dari epididymis baru akan menuju ke van deferens. Kemudian ke vesicula seminalis. Di sini ditambahkan oleh hormon-hormon di vesicula seminalis, seperti yang sudah kita bahas tadi. Setelah itu, sperma akan menuju ke kelenjar prostat. Sama seperti di vesicula seminalis, di kelenjar prostat juga akan banyak penambahan. Setelah itu baru ke kelenjar Cowper. Seperti yang sudah kita bahas tadi, kalau di kelenjar Cowper ini nanti akan dihasilkan zat pembersih atau zat basah yang akan membuat asamnya uretra akibat urin ini akan menjadi basah. Dan terakhir dari kelenjar Cowper baru menuju uretra. Nah, sampai di sini proses perjalanan sperma pada organ reproduksi laki-laki. Setelah ini kita akan bahas bagaimana terbentuknya sperma dan pembelahan sel yang terjadi pada sperma.